Dinasti penguasa Kerajaan Mataram kuno. Dinasti Sanjaya. Kerajaan Mataram kuno pertama kali didirikan oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, cakap, dan taat dalam beribadah. Selama masa kepemimpinannya, Kerajaan Mataram kuno mampu melakukan perluasan wilayah dan menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Kemudian, pada abad ke-8 Masehi, Raja Sanjaya meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran. Di pemerintahan putranya inilah terjadi perpecahan di Kerajaan Mataram kuno yang berakibat pecahnya kerajaan menjadi dua, yakni Mataram kuno bercorak Hindu dan Mataram kuno bercorak Buddha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dila Ramayani. Dinasti 1. Dinasti Shailendra mulai memimpin kerajaan Mataram kuno di akhir abad ke-8 Masehi. Bahkan dinasti inilah kerajaan Mataram kuno berhasil meraih masa kejayaan. Selain itu, dinasti Shailendra berhasil menyatu dengan dinasti Sanjaya dengan menikahkan Pramowardhani dengan Rakai Pikatan yang berasal dari dinasti Sanjaya. 2. Empu Sindok pada tahun 929 Masehi memindahkan ibu kota kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Diperkirakan ibu kota tersebut terletak di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Selain itu, juga dilakukan perubahan nama menjadi Kerajaan Medang dengan Empu Sindok sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. Raja-raja 1. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya menjabat dari tahun 732 sampai 760 Masehi. 2. Sri Maharaja Rakai Panangkaran 760 sampai 780 Masehi. 3. Sri Maharaja Rakai Panunggalan atau Dharma Tungga sampai 800 sampai 800 Masehi. 4. Sri Maharaja Rakai Wara atau Indra Shailendra dari tahun 800 sampai 820 Masehi. 5. Sri Maharaja Rakai Garung atau Samarutungga dari tahun 820 sampai 840 Masehi. 6. Sri Maharaja Rakai Pikatan Dana Maharatu Pramodawani dari tahun 840 sampai 856 Masehi. 7. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi alias Diah Lokapala dari tahun 856 sampai 882 Masehi. 8. Sri Maharaja Rakai Watuhu Malang dari 882 sampai 899 Masehi. 9. Sri Maharaja Rakai Watukara Diah Balitung dari tahun 899 sampai 919 Masehi. 10. Rakai Daksa dari tahun 915 sampai 919 Masehi. 11. Raja Tulodong dari tahun 919 sampai 924 Masehi. 12. Raja Sumba Diah Wawa dari tahun 92 Masehi. 1. Rakai Hinu Sri Hisana alias Empu Sindo dari tahun 929 sampai 947 Masehi. 2. Sri Lokapala dan Ratu Sri Hisana Tunggawijaya dari tahun 947 Masehi. 3. Makutawang Sawardana hingga 985 Masehi. 4. Dharmawangsa Teguh dari tahun 985 sampai 1007 Masehi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Agnia. Selanjutnya peninggalan. Peninggalan yaitu ada candi. Yang pertama Candi Bima, kedua Candi Kalasan, ketiga Candi Pelaosan, keempat Candi Prambanan, kelima Candi Sewa. Selanjutnya Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Puntadewa, Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Borobudur. Adapun prasasti, yaitu ada Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Mantasih, Prasasti Klura.
Kejayaan, masa kejayaan hingga keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berhasil merengkuh kejayaan di era pemerintahan dinasti Shailendra yang mulai memimpin pada abad ke-8 Masehi. Pada momen ini, Kerajaan Mataram kuno berhasil melakukan perluasan terhadap wilayahnya hingga mencapai semenanjung Malaya. Selain itu, di bidang politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial juga berkembang dengan sangat pesat. Salah satunya pencapaiannya adalah pembangunan Candi Borobudur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sinta Marisa. Keruntuhan. Peristiwa kehancuran Kerajaan Mataram kuno ini disebabkan karena adanya perselisihan yang berkelanjutan antara Jawa dengan Sumatera. Perselisihan tersebut diakibatkan adanya dendam oleh Raja Kerajaan Sriwijaya Bala Putradewa kepada Rakai Pikatan Raja Kerajaan Mataram kuno. Permusuhan dan perselisihan antara kedua kerajaan tersebut terus berkembang dan berlanjut bahkan ketika dinasti Isyana berkuasa. Kala ibu kota Kerajaan Mataram dipindah ke Jawa Timur, Kerajaan Sriwijaya melancarkan serangan namun dimenangkan oleh Empu Sindok yang merupakan raja kala itu. Keruntuhan kerajaan ini ditandai dengan meninggalnya Raja Dharmawangsa yang merupakan cicit dari Empu Sindok. Kala itu Kerajaan Dharmawangsa tengah lengah karena merayakan pernikahan putrinya. Sementara istana diserang oleh Aji Wurawuri dan Luarman yang diperkirakan merupakan bagian dari sekutu Kerajaan Sriwijaya.